warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angela Rindasari Yulisia Putri, anggota dari kelompok 1 Angkatan 4, peserta Latsar CPNS 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Mas Daniel dan beranggotakan saya, Mbak Citra, Mbak Glendis, dan Mas Hafiz. Pada hari ini, kami akan menjelaskan apa itu sikap perilaku bela negara atau yang akan kita sebut SPBN, dan contoh SPBN yang dapat kita lakukan sebagai ASN, terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu SPBN. Sikap perilaku bela negara atau SPBN adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Unsur pembentuk SPBN ada 3. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Maksudnya, kita sebagai warga negara harus mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Kita juga harus mengetahui konsensus dasar negara kita, seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, sistem NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kita juga harus memahami lambang negara Republik Indonesia seperti bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan, serta sejarah pembentukan negara kita, negara Indonesia, dan juga yang terakhir adalah mengetahui nilai dasar bela negara serta indikatornya. Itu adalah unsur pembentuk yang pertama. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, di mana kita sebagai warga negara harus bisa berpikir secara kritis terhadap isu perubahan-perubahan strategis yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal kita, lingkungan kerja, hingga tingkat negara bahkan dunia. Seperti saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Serta unsur yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara, di mana ditandai dengan kemampuan awal bela negara, seperti kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani, kesehatan dan kesiapsiagaan mental, memiliki etika, etiket, dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 unsur tersebut, maka diharapkan kita sebagai ASN dapat mengimplikasikan sikap dan perilaku bela negara dalam menjalankan profesi sesuai kompetensi dan wewenangnya masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok kita. Kira-kira contoh SPBN apa saja yang dapat kita lakukan di era pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kami persilakan kepada Mas Daniel, ketua kami, yaitu Mas Daniel Ananta Talmera SE, seorang analis keuangan dari Kanwil BPN Provinsi Papua. Halo Mas Daniel. Mas Daniel. Ya, halo Mbak Angel. Iya, selamat pagi semua rekan-rekan. Selamat pagi. Kepada Mas Daniel, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Mbak Angela atas kesempatannya. Kali ini saya ingin sebentar. Ya, mohon maaf karena ada kesalahan teknis ini. Jadi saya bisa
Udah bisa melihat semuanya? Sudah, Mas Daniel? Sudah bisa melihat? Oke, baiklah saya mulai Sudah. saja. Sebagai ASN yang bertugas di Papua, saya akan sharing mengenai bela negara saya dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Namun, di satu sisi, kami mesti menjalani program-program satuan kerja dan harus turun ke lapangan, seperti penyuluhan dan pemberdayaan KTRA masyarakat adat. Dan di Papua, dengan keterbatasan sarana transportasi darat, untuk pergi dari Kanwil ke daerah itu harus dilakukan dengan perjalanan laut dan udara. Dan tiap perjalanan laut dan udara harus melakukan tes swab dan rapid antigen. Bayangkan teman-teman, jika dalam 1 bulan kami ada program ke daerah itu 3 kali, maka kami harus rapid 6 kali untuk berangkat dan pulang saja. Tapi kami sadar untuk menjalankan tugas dan dan kami juga peduli, maka kami dengan rela hati melakukannya. Tapi kami juga selalu memakai masker dan mencuci tangan. Dan saat di daerah dan di masyarakat, khususnya masyarakat adat Papua, kami juga membantu masyarakat adat di sana dengan membagikan masker dan mempromosikan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebagai bentuk kepedulian Kanwil BPN Provinsi Papua dalam melawan pandemi COVID-19 ini, khususnya di masyarakat adat di Papua. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Mbak Angel. Ya, terima kasih kepada Mas Daniel. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut kepada rekan kami, yaitu Mbak Glendis Asri Aprianti Sangaji ST, yaitu seorang analis pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Mbak, sebagai ASN, sikap dan perilaku bela negara apa yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Kepada Mbak Glendis, kami persilakan. Baik, selamat pagi Mbak Angela dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili dari Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Baik, saya ingin membagikan sedikit pengalaman yang telah kami lakukan di sini terkait dengan penerapan bela negara yang ada di Kantor Pertanahan kami. Mohon izin, apakah teman-teman sekalian sudah melihat slide saya atau belum ya? Oh, sudah. Sudah. Baik. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah sendiri memiliki kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana kami harus pergi ke desa dan bertemu dengan banyak masyarakat. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu mengumpulkan data yuridis, di mana kami otomatis harus bertemu dengan masyarakat secara langsung. Di sini pada gambar yang telah tertera, rekan-rekan para pengumpul data yuridis tetap memperlakukan dan mematuhi protokol kesehatan di Desa Haulasi, Kecamatan Miomavo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Di mana kami tahu sendiri bahwa masyarakat desa dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk pengetahuan terhadap bahayanya COVID-19 ini mengajarkan kami bahwa perlu ada arahan kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Selain itu, kami juga melaksanakan pembagian sertifikat kepada masyarakat di Desa Ponu, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan kami membagikan sertifikat kepada masyarakat di desa dengan tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, kedua contoh tersebut menunjukkan sikap bentuk bela negara untuk kita sebagai ASN rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, itu yang dapat saya bagikan untuk teman-teman sekalian terkait dengan penerapan bela negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Iya, terima kasih kepada Mbak Glendis. Selanjutnya kita akan berdiskusi kembali dengan Mas Hafiz Indra Pratama, SH, seorang analis hukum pertanahan di Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kira-kira apa saja contoh upaya SPBN yang dapat kita lakukan dalam rangka berdamai dengan COVID-19 dengan menjalankan tatanan hidup normal baru atau new normal? Kepada Mas Hafiz, kami persilakan. Terima kasih Mbak Angela atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memberikan contoh penerapan SPBN di era new normal di Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan, Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mas. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan, Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yakni sebagai kuasa hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri atau Perdata. Perjuangan untuk menghadiri sidang tidaklah mudah. Selain jarak tempuh ke pengadilan jauh, kemudian kami juga harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk persidangan seperti berkas surat kuasa khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, resmo mediasi, jawaban, duplik daftar bukti, saksi, dan lain sebagainya. Di era kebiasaan baru atau new normal ini, kita tetap harus menghadiri persidangan di beberapa pengadilan di Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap memakai masker selama di perjalanan dan saat di pengadilan maupun di tempat umum lainnya, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar saat kita kembali ke kantor dan ke rumah, orang-orang terdekat kita tidak ada yang tertular COVID-19. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, perjuangan dalam melaksanakan tugas profesi di era new normal merupakan salah satu bentuk SPBN dalam pelayanan pertanahan di tempat kerja atau di satker penempatan saya. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita akan berdiskusi tentang upaya ASN dalam SPBN, seorang analis survei pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Kepada Mbak Citra, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Citra Sofia Putri dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Halo, Mbak Citra. Nah, kalau untuk saya sendiri, baik, langsung ke sini aja lagi. Sikap bela negara new normal dalam pelayanan di Kantor Kota Bandar Lampung itu dalam kehidupan new normal, Kota Bandar Lampung tetap melakukan pelayanan dengan sangat maksimal, yaitu dengan cara pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan di pintu masuk. Nanti ada videonya, pemohon wajib menggunakan masker,
dan menjaga jarak dilihat dari foto kursi. Terus menjaga kebersihan dengan cara menyediakan sarana pencuci tangan dan meletakkan hand sanitizer di segala sisi. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, membersihkan filter AC dan memberi akses sinar matahari. Dan ini pada tanggal 21 April kemarin, Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan. Dan ini dilakukan tiap 1 bulan sekali. Dan selain itu, untuk menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria nomor 21 SS 100 KP 03 9 2020 tentang protokol pelaksanaan kegiatan pada situasi pandemi dan dalam rangka tatanan normal baru, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah meluncurkan inovasi baru, yaitu layanan antrian online. Layanan antrian online ini untuk memastikan tidak ada penumpukan antrian di loket. Pengguna layanan cukup mengisikan nama dan nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya, memilih jenis layanan yang diperlukan. Terakhir, pengguna layanan mendeklarasikan dokumen apa saja yang dimiliki terkait tanahnya. Dan ini ada video tatanan new normal yang sudah melakukan antrian online. Di masa pandemi COVID-19, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan tersebut diberlakukan bagi setiap pemohon dan seluruh pegawai. Di masa pandemi COVID-19, Kantor Pertanahan Kota Bandar itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan semuanya. Dari keempat penjelasan rekan-rekan kita, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, sikap dan perilaku bela negara yang dapat kita terapkan oleh ASN Kementerian ATR BPN adalah bekerja sesuai kompetensi dan wewenang kita masing-masing dengan tetap melayani profesional dan terpercaya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga pola hidup sehat. Sekian video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.